have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. With all I am, with everything. As I do, you're bringing heaven down, the King of Kings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isar, Stambok F55180559. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu tentang sistem informasi geografi. Jadi langsung saja kita ke materi. Materi pertama ini adalah sistem proyeksi peta. Apa itu sistem proyeksi peta? Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasarnya berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Kita lanjut ke jenis proyeksi peta. Yang pertama itu ada menurut bidang proyeksi, yang mana yang pertama itu proyeksi azimutal atau proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Contohnya, kemudian proyeksi azimutal ini dibagi lagi menjadi 3. Ada proyeksi gnomonic atau proyeksi yang titik Y-nya terletak di pusat lingkaran. Kemudian kedua ada proyeksi stereografik atau proyeksi yang titik Y-nya berpotongan atau berlawanan dengan bidang proyeksi. Kemudian yang ketiga ada proyeksi ortografik, yang mana proyeksi yang titik Y-nya itu terletak jauh di luar lingkaran. Kita lihat pada gambar. Nah, proyeksi gnomonic ini di pusat titik Y-nya di pusat lingkaran. Kemudian proyeksi stereografik ini titik Y-nya di lingkaran tapi berlawanan dengan bidang proyeksi. Ketika bidang proyeksi di sini, pastinya titik Y-nya di sini. Kemudian terakhir proyeksi ortografik, yang mana Y-nya berada pada jauh dari lingkaran. Ini lingkarannya dan titik Y-nya berada pada sini. Kemudian kita lanjut ke proyeksi kerucut. Nah, proyeksi ini diperoleh dengan jalan memproyeksi globe pada bidang kerucut yang melingkupinya. Puncak kerucut berada di atas atau bagian kutub utara yang kemudian direntangkan. Proyeksi ini akan menghasilkan gambar yang baik, relatif sempurna untuk bagian daerah kutub utara dan di daerah kutub selatan. Seperti ini contohnya ya. Jadi dia akan mengambil bagian dari kutub utara ataupun kutub selatan. Kemudian ada proyeksi silinder, yang mana proyeksi ini berupa silinder. Lebih proyeksi silinder adalah semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Kemudian proyeksi ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada sekitar kutub. Contohnya seperti ini. Jadi yang diambil itu hanya bagian tengah-tengah, tidak cocok untuk pengambilan untuk bagian daerah kutub. Kita lanjut jenis proyeksi peta menurut kedudukan garis atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Ada 3. Proyeksi normal, yang mana garis karakteristiknya berimpit dengan sumbu bumi. Kemudian ada proyeksi miring, yang mana garis karakteristiknya itu membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Dan ketiga, proyeksi transversal atau ekuator, yang mana garis karakteristiknya tegak lurus terhadap sumbu bumi. Dapat kita lihat pada gambar. Ini contohnya.
ketika kita menggunakan proyeksi peta bagian planar, ketika orientasinya itu normal, jadi maka akan hasilnya seperti ini contohnya. Begitu juga miring, kemudian transversal. Begitu juga pada kerucut ya. Kita bisa lihat sendiri. Oke, lanjut. Jenis proyeksi peta menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Yang pertama ada proyeksi equidistant atau jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Kemudian ada proyeksi konform yang mana sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Kemudian ada proyeksi ekuivalen yang mana luas di daerah peta sama dengan luas di permukaan bumi. Kita lanjut ke jenis proyeksi peta menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Yang pertama adalah proyeksi menyinggung. Dapat kita lihat pada gambar, bidang proyeksi dan bidang datum itu menyinggung, saling menyinggung. Maka dikatakan sebagai proyeksi menyinggung. Kemudian ada proyeksi memotong, yang mana bidang proyeksi ini memotong bidang datum ini. Kemudian ada juga yang ketiga, yaitu proyeksi tidak menyinggung dan tidak memotong. Bagaimana? Jadi dia ini tidak sama sekali menyinggung dan tidak sama sekali memotong. Oke, mungkin itu saja untuk materi sistem proyeksi peta. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua, yaitu GPS. Yang mana GPS ini singkatan dari Global Positioning System. Kita lanjut. Pengertian GPS, yaitu GPS adalah sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara tepat di semua tempat dan pada semua kondisi dan pada setiap waktu. GPS merupakan perkembangan paling modern sistem navigasi kuno, yang mana GPS ini dikontrol oleh Department of Defense. Kemudian GPS ini mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil DPL dari permukaan laut. Kemudian GPS memiliki satelit yang beredar pada dua lintasan orbit yang konstan, yang mana kecepatannya berkisar 7.000 mil per jam. GPS ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1978 dan pada tahun 1994 diluncurkan lagi 24 satelit. Kita lanjut. Fungsi GPS ini yaitu pertama menghitung jarak. Fungsi GPS ataupun fungsi satelit. Jadi dia dapat menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, kemudian menyimpan dalam memori lokasi kita berada, kemudian menampilkan kekuatan baterai posisi satelit dan kekuatan sinyal. Kemudian bagaimana GPS itu bekerja? Prinsipnya begini. Satelit GPS memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada suatu radius tertentu dari satelit. Bila ada dua satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu perpotongan dua radius tadi. GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Dan satu hal lagi, semakin banyak sinyal satelit yang ditangkap, semakin teliti satelit menghitung posisi kita. Yang sering terjadi pada GPS, terdapat noise atau gangguan pada signal, kemudian ada bias yaitu selective availability, multipath, delay oleh ionosphere dan troposphere,
kemudian ada blunder, yang mana blunder ini merupakan kesalahan user sendiri, kesalahan pengguna sendiri, yang mana mungkin terjadi kesalahan pada datumnya, kesalahan komputer pada segmen kontrol. Baiklah, selanjutnya itu kelemahan. Jadi kelemahan GPS ini yaitu yang pertama, tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Kemudian jenis baterai AA, jenis baterainya A, dan jika baterai habis tidak ada cadangan bantuan navigasi. Kemudian kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar, tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Jadi kemudian ada geometry relation precision dan visibility, yang mana ketika kita menggunakan GPS itu lebih baik sepertinya begini, tidak ada penghalang sama sekali, tidak ada gunung, tidak ada gedung-gedung tinggi. Yang sangat jelek itu seperti begini, ketika ada penghalang seperti gedung dan gunung dan satelitnya itu berjauhan tapi terhalang, jadi akan sulit menerima ketepatan untuk lokasi kita berada. Kemudian per GDOP ini posisi yang sangat jelek, karena ketika kita menggunakan GPS akan mengantarkan pesan ke satelit itu sangat sulit karena satelitnya berdekatan. Jadi GPS kita kurang bisa menentukan posisi kita di mana. Oke. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa.